Melihat geografis, wilayah Nggarum Kabupaten Blitar terbagi menjadi 9 desa. Yang pertama, Pojok, Nggarum, Tinggal, Sumberdiren, Bence, Tawangsari, Slorok, Situtadi, dan Karangrejo. Kesemuanya ini masuk dalam wilayah Nggarum Kabupaten Blitar. Melihat potensi yang ada di wilayah sekitar, masyarakat bermata pencarian sebagai petani, berdagang, berkebun, beternak, maupun penambang pasir. Karena desa ini dekat sekali dengan Pegunungan Kelut. Pada kesempatan kali ini, saya tertarik pada suatu ulasan sejarah, yakni mengenai Babat Desa Slorok, Kecamatan Nggarum, Kabupaten Blitar. Desa ini terkenal karena adanya cerita mengenai Mbah Martoyudo yang dilambangkan dengan macan. Masyarakat sekitar meyakini bahwa beliau adalah seorang pembabat desa tersebut. Selain itu, beliau juga orang pertama yang menempati desa Slorok. Oleh karenanya, maka Mbah Martoyudo sangat dihormati. Awal mulanya pembabatan desa-desa ini di wilayah Kabupaten Blitar berasal dari masa pemerintahan Majapahit. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai prasasti yang memuat beberapa nama desa, di mana nama desa tersebut saat ini masuk dalam wilayah Kabupaten Blitar. Bagaimanapun juga, hal ini membuktikan bahwa pada masa kejayaan Majapahit, Blitar dulunya merupakan tempat yang strategis dan dianggap penting oleh pusat pemerintahan. Hal tersebut tentu hampir bertolak belakang dengan cerita Mbah Sukandar selaku juru kunci makam Mbah Martoyudo. Menurut beliau, cerita mengenai Babat Desa Slorok diyakini berawal dari tahun 1800-an. Ketika itu, wilayah Kabupaten Blitar di bagian Kecamatan Nggarum masih berupa hutan. Kemudian, 3 orang laki-laki keturunan kerajaan Mataram, menurut beberapa sumber, menyebutkan dari Mataram atau Mutar, datang ke daerah Kecamatan Nggarum. 3 laki-laki ini yaitu Mbah Martoyudo, Mbah Raden, dan Mbah Gedung Melati. Menurut juru kunci makam Mbah Martoyudo, ketiga laki-laki bersaudara tersebut memiliki wilayah babatan masing-masing. Nantinya, wilayah babatan akan dijadikan sebagai tempat tinggal bagi mereka. Wilayah babatan ini antara lain Desa Slorok, Desa Klepon, dan Desa Tawangrejo. Desa Slorok menjadi wilayah babatan Mbah Martoyudo, Desa Klepon menjadi wilayah Mbah Raden, dan Desa Tawangrejo menjadi wilayah Mbah Gedung Melati. Di wilayah Desa Slorok, selain membabat hutan untuk dijadikan desa, Mbah Martoyudo diyakini sebagai pendiri rumah pertama. Lambat laun banyak penduduk berdatangan untuk tinggal di wilayah tersebut. Menurut cerita juru kunci, Mbah Martoyudo diyakini meminta para penduduk untuk memelihara kerbau. Ada suatu masa ketika kerbau-kerbau penduduk nantinya dijadikan satu. Setelah itu, Mbah Martoyudo membuat sebuah kandang kerbau yang luas dan besar. Tujuannya untuk menampung kerbau penduduk. Pintu kandang tersebut terbuat dari pilar-pilar bambu. Kemudian ditata dengan rapi hingga membentuk pintu yang sangat besar. Pintu kandang dibentuk menyerupai pintu pagar. Untuk membuka pintu kandang kerbau dengan cara digeser, orang Jawa biasa menyebut lawang slorokan. Hal inilah yang menamai cikal bakal nama Desa Slorok.
Berdasarkan kisah Mbah Sukandar selaku juru kunci makam Mbah Martoyudo, Mbah Martoyudo meninggal ketika sedang melakukan perluasan wilayah. Tidak ada kisah yang sangat meyakinkan bagaimana beliau meninggal. Yang pasti, dalam upaya memperluas wilayah hunian untuk masyarakat, tiba-tiba beliau meninggal dunia. Hingga saat ini, makam Mbah Martoyudo ditetapkan sebagai dahanyangan desa tersebut. Dalam kepercayaan masyarakat desa Seloro, sesekali hadir macam adikodrati yang muncul di alokasi tersebut. Masyarakat sekitar pun tetap meyakini bahwa Mbah Martoyudo masih ada hingga saat ini. Hal ini karena masyarakat desa Seloro masih sering menjumpai macan tersebut. Tepatnya di sekitar area Danyangan ketika malam hari. Dari pernyataan Mbah Sukandar, macan tersebut diyakini selalu berkeliling desa sebagai simbol bahwa desa tersebut tetap terjaga. Lambat laun, awalnya Danyangan itu hanya berbentuk makam biasa. Kemudian pada tanggal 28 November 2008, makam beliau dibangun dengan bentuk rumah kecil oleh juru kunci. Makam Mbah Martoyudo berada di dalam rumah Danyangan tersebut. Renovasi ini dimasukkan agar makam beliau tetap terjaga. Masyarakat desa Seloro sering berziarah ke makam Danyangan. Ketika berziarah, mereka tidak pernah lupa untuk membawa kembang setaman. Maksud ziarah adalah dalam rangka mendoakan Mbah Martoyudo. Hal itu dibuktikan dengan adanya buku Yasin di samping makam. Ini sebagai rasa terima kasih karena jasa beliau yang telah membangun desa Seloro. Selain itu, terkadang rumah Danyangan juga digunakan untuk salat. Sebagai rumah Danyangan dianggap sebagai tempat suci. Ketika akan masuk ke dalam rumah Danyangan, haruslah salam terlebih dahulu. Terdapat dua cara salam, yaitu dengan membaca basmalah atau dengan bahasa Jawa, atau ada doa-doa ketika masuk ke dalam makam. Jika menggunakan bahasa Jawa, biasanya dengan berkata, Nyai Danyang kaki Danyang kang ngrekso lan nguasani desa Seloro. Aku anak putumu ... nama peziarah. Bila diartikan dalam bahasa Indonesia, kurang lebih artinya Danyangan perempuan, Danyangan laki-laki yang merawat atau yang menguasai desa Seloro. Saya anak cucumu. Banyak lagi tutur kata yang kita bisa ucapkan selaku itu baik. Dan ada juga pantangan antara lain tidak boleh mengotori makam maupun rumah Danyangan, tidak berkata kotor, tidak berniat buruk, dan menjaga tingkah laku. Hal ini berguna untuk melatih dan menjaga etika dalam menghormati suatu tempat yang dihormati oleh masyarakat. Selain itu juga, peziarah tidak melakukan hal yang tidak elok. Ini salah satu merupakan suri tauladan dalam bertingkah laku, dalam beretika. Terlepas dari itu, dalam perayaan desa atau karnaval desa yang dianggap setiap tahun, masyarakat desa Seloro selalu membuat patung berbentuk macan. Patung diarek keliling desa sebagai simbol untuk menghormati Mbah Martoyudo sebagai pembapa desa. Maka makam Mbah Martoyudo sangat dihormati di desa Seloro ini. Ya, kurang lebih ulasan tentang sejarah Babat Desa Seloro, Kecamatan Garum Blitar seperti ini. Semoga video ini bermanfaat kepada kalian. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.